Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Ramadan dan teman saya Nabil Nadif Rabani dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai fungsi penawaran pada matematika ekonomi. Yang pertama, pengertian. Fungsi penawaran adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang bersedia ditawarkan oleh produsen atau penjual. Dalam matematika ekonomi, fungsi penawaran seringkali dipresentasikan dalam bentuk persamaan matematis untuk memodelkan perilaku penjual. Selanjutnya, definisi fungsi penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga, dengan asumsi faktor-faktor produksi dan teknologi tetap. Dalam konteks matematika ekonomi, fungsi penawaran biasanya dinyatakan sebagai QS sama dengan FP, di mana QS atau quantity supplied adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu P atau price adalah harga barang atau jasa tersebut. Dan F adalah fungsi matematis yang menunjukkan hubungan antara harga, PPP, dan jumlah yang ditawarkan atau QS. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi penawaran. Yang pertama, hubungan positif. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Artinya, jika harga barang atau jasa meningkat, jumlah yang ditawarkan oleh produsen cenderung juga meningkat. Yang kedua, pengaruh faktor-faktor produksi. Biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi bentuk dan posisi fungsi penawaran. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat menggeser atau mengubah bentuk kurva penawaran. Yang ketiga, perubahan dalam fungsi penawaran. Fungsi penawaran bisa berubah seiring waktu, terutama sebagai respons terhadap perubahan harga, faktor produksi, atau teknologi. Perubahan ini tercermin dalam pergeseran kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, model fungsi penawaran. Untuk mengilustrasikan fungsi penawaran dalam konteks matematika ekonomi, kita dapat menggunakan contoh model sederhana. QS sama dengan A tambah B, P, di mana A adalah intercept atau jumlah penawaran minimum atau jumlah yang ditawarkan pada harga 0. B adalah koefisien yang menunjukkan responsivitas penawaran terhadap perubahan harga P. Dengan menggunakan model ini, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan dalam harga P mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan QS. Selanjutnya, analisis grafis fungsi penawaran. Grafik fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga P atau sumbu vertikal dan jumlah yang ditawarkan QS atau sumbu horizontal. Kurva penawaran biasanya naik dari kiri bawah ke kanan atas, mencerminkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Adapun contoh soal berikut, sebuah produsen pakaian mengalami biaya produksi yang meningkat karena kenaikan harga bahan baku. Dalam analisis ekonomi, fungsi penawaran dari pakaian tersebut dinyatakan sebagai berikut. QS sama dengan 100 ditambah 5 kali P, di mana QS adalah jumlah pakaian yang ditawarkan dalam ribuan unit per minggu, dan P adalah harga per unit pakaian dalam Rp1.000. Yang ditanya, tentukan jumlah pakaian yang ditawarkan jika harga per unit pakaian P sama dengan 10. Jawabannya adalah jumlah pakaian yang ditawarkan pada harga P sama dengan 10. Untuk menemukan jumlah pakaian yang ditawarkan QS saat P sama dengan 10, kita substitusi nilai P ke dalam fungsi penawaran. QS sama dengan 100 tambah 5P. QS sama dengan 100 tambah 5 kali 10. QS sama dengan 100 tambah 50. Jadi QS sama dengan 150. Jadi, jika harga per unit pakaian P sama dengan Rp10.000, produsen akan menawarkan 150.000 unit pakaian per minggu. Kesimpulan dari materi ini adalah, fungsi penawaran adalah alat penting dalam matematika ekonomi yang membantu dalam memahami perilaku penjual atau produsen di pasar. Dengan memodelkan hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan,
dapat membuat prediksi tentang respon pasar terhadap perubahan harga dan faktor-faktor lainnya. Pemahaman yang mendalam tentang fungsi penawaran memungkinkan para pengambil keputusan ekonomi untuk merancang strategi yang efektif dalam mengelola pasar dan sumber daya secara efisien. Itu saja materi fungsi penawaran yang dapat kami sampaikan. Semoga materinya dapat dimengerti dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.